Tapi kemarin ada satu momen di mana seumur hidup gue nonton bola, nonton Ronaldo, gue nggak pernah lihat Ronaldo megang bola mau penalti, tapi dia. Halo teman-teman semua, ini gue bikin video dadakan ya, jadi nggak pakai tripod, nggak pakai lampu, biasanya pakai lampu biar agak sedikit nggak terlalu hitam, dan juga nggak pakai headset atau speaker. Jadi ini spontan aja. Nanti gue akan coba foto deh bagaimana behind the scene. Ini gue pakai kerdus, pakai botol le mineral untuk nahan kameranya, dan suaranya mungkin gak akan sebagus biasanya. Kenapa gue bikin video ini? Karena ini gue lagi mau siaran Arema lawan Persikabo di UCTV, cuman masih lama nunggunya, masih hampir sejam lagi lah. Jadi gue bikin video aja, ada beberapa hal yang menarik, sebenarnya random aja lah. Ya gue sekali-sekali bikin yang agak dadakan. Yang ini nggak ada randomnya sama sekali ya. Dari FA Cup dulu deh kemarin, City ini apa ya kalau gue bilang ya, tim yang diam-diam menghanyutkan ya. Jadi nggak banyak yang ngeh mungkin ya, walaupun gue tahu, lu tahu juga sebenarnya. Cuman kalau hari-hari ini nggak ngeh. Mereka ini masih on the way treble loh. Jadi Liga masih 5 poin beda, FA Cup masih lanjut, habis ngalahin Burnley kemarin 6-0. Di Liga Champions juga walaupun ketemu lawan yang berat ya, Munchen, tapi mereka masih hidup ya. Dan skuadnya juga makin lama makin fresh semua, beberapa yang dari cedera juga udah kembali. Jadi kalau ngebahas lawan Burnley ya apalagi yang mau dibahas gitu ya. Kalau main satu kaki sih nggak mungkin menang juga, tetap sih nggak mungkin menang. Jadi Burnley ini kan tim yang paling bagus, stabil sekarang di Championship ya, peringkat pertama, bedanya juga udah jauh banget ya dari peringkat kedua. Kalau nggak salah peringkat kedua itu Sheffield United ya, gue juga bawain Championship ini. Jadi cuman gue lupa, kita ini selonong boy aja ya kita bawain ya. Jadi Burnley nomor 1 ya, Sheffield nomor 2, bedanya itu 13 angka. Nah dari peringkat 3 yang nggak lolos otomatis ke promosi otomatis itu bedanya 16 angka dari Middlesbrough. Ya, jadi dari peringkat pertama ke peringkat ketiga yang lolos yang nggak otomatis itu bedanya jauh, beda 16 poin, dan masih ada satu pertandingan Burnley ya, karena mereka main FA Cup kan. Dengan sisa pertandingan Championship ini kan 46 kali ya. Masih ada 9 pertandingan lagi. Jadi ya 98% lah Burnley akan lolos otomatis ya. Dan dengan status itu aja ketemu City ini nggak ada artinya ya. City kemarin itu turun mungkin 70% kekuatannya ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat dulu. Kemarin cuman sepintas-sepintas soal yang lihatnya. Line up. Pokoknya Haaland main, Alvarez, Rico Lewis yang gue inget ya, Rodri, terus kipernya aja Ortega ya, bukan Ariel Ortega ya. Terus Akanji dicadangin. Ini kan Akanji kan back yang paling yang paling diandelin, yang paling stabil, yang paling rutin, yang paling reguler main itu dicadangin. Artinya memang ya kelasnya udah jauh beda lah, dan tetap menang juga, dan dengan skor 6-0. Aimé Laporte, nah Aimé Laporte aja ini kan sebenarnya nggak masuk, setahu gua nggak masuk dari rencananya Pep musim depan. Itu dimainkan Ruben Dias, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, dan seterusnya. Jadi kira-kira mungkin 70% lah, dan menang 6-0. Bahkan 1 jam itu Haaland udah hat-trick, kemudian ditarik keluar ya di menit ke 63. Jadi habis hat-trick dia langsung ditarik keluar. Jadi luar biasa kelasnya ini dua David dan Goliath ya. Dan nanti tinggal nunggu undian di semifinal siapa ketemu siapa ya. City nanti akan menunggu hasil Sheffield United Blackburn Rovers, Brighton Hove and Albion Grimsby Town, MU lawan Fulham ya. Mungkin kalau kita sepakat, gue rasa kita sepakat final ideal adalah MU lawan City ya. I think so ya. Oke. Terus yang menarik lagi, kalau liga ini ngacak aja random. Liga 1 itu ya PSM, Liga ya, kita ke Liga 1 dulu deh.
Liga 1 PSM hanya tinggal nunggu waktu juara. Kayaknya ada kemungkinan besar mereka bisa juara nanti di Madura ya, gua rasa sih. Gokil banget ya. Dan tiket di Stadion B.J. Habibie udah naik berkali-kali lipat ya, tapi ya itulah resikonya. High demand equilibrium ya, demand supply gitu kan. Dan ya menarik sih kalau kita lihat sedikit ke Liga 1. Jadi PSM ini gak yakin gue, nggak banyak yang duga, tapi memang mereka they are really good ya. Artinya kalau kebetulan gue kan bawa Liga 1 juga ya, jadi PSM ini, Bernardo Tavares ini membawa sebuah sistem sebenarnya permainan. Makanya pemain-pemainnya walaupun silih berganti, kemudian juga ada banyak pemain muda masuk di sana, tapi mereka karena udah punya sistem yang jalan, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi seperti pabrik ya kan, yang motong, bersihin buahnya di sini misalnya, kemudian dipotong begitu ada satu sistem yang nggak jalan, tinggal diganti aja partnya, udah nggak masalah, udah tinggal ngikutin sistem. Ini gokil sih, dan bisa kebayang harga Bernardo Tavares musim depan pasti akan melonjak ya. It's worth it ya, karena dia sudah menunjukkan kapasitasnya. Jadi ya kalau gue boleh mengatakan early celebration, gue mau mengatakan selamat untuk Juku Eja, untuk Maxman, untuk seluruh pendukung PSM Makassar, dan permainan kalian menghibur luar biasa ya, salut. Oke, itu tadi sedikit kita mampir ke Makassar. Kita kembali lagi kali ini kita ke Arab aja deh, ngacak aja. Dari Riyadh kemarin di Marsul Park ya, yang menarik adalah Al Nassr ya, kemarin berhasil menang 2-1. Nah, apa yang menarik dari situ? Ya kita udah pasti bahas Ronaldo ya. Cuman apa yang menarik? Bukan soal dia bisa golin, tapi kemarin ada satu momen di mana seumur hidup gue nonton Ronaldo, gue nggak pernah lihat Ronaldo megang bola mau penalti tapi dia kasih ke temennya. Nah kemarin jadi udah 1-1 nih skor nih, dan yang nyamain juga Ronaldo. Jadi ketinggalan duluan dari Abah kalau nggak salah, tim peringkat nomor 12. Kemudian 1-1 kan disamain nomor Ronaldo, ada penalti. Nah Ronaldo udah megang bola, kemudian dia kasih ke Talisca. Talisca ini penyerang depannya Al Nassr yang baru kembali dari cedera. Dan waktu itu gue bilang gini, wah ini baru Ronaldo yang sebenarnya kita butuhkan, seperti ini Ronaldo yang bijak. Artinya satu, dia menunjukkan bahwa Ronaldo itu juga main untuk tim, jadi dia juga mengutamakan kolektivitas. Dia kasih ke Talisca, tentu kan bagus kan untuk kekompakan tim. Kemudian kedua, dia pinter juga. Kalau masuk, Talisca happy, dia bisa mencetak gol baru balik dari cedera, timnya menang 2-1, kemudian dia dapat credit point juga. Oh dia mau ngalah seorang bintang, dia mau menurunkan egonya, memberikan penalti kepada si Talisca. Kalau nggak masuk ya bukan salah dia gitu. Jadi itu yang menarik. Seumur hidup gue belum pernah lihat Ronaldo dapat penalti udah pegang bola kasih ke temennya. Nah ini yang sebenarnya harus ya kekurangan Ronaldo menurut gue ya, di semua kelebihan dan pencapaian dia itu aja sih. Itu yang menarik kemarin, itu yang menjadi topik pembahasan setelah pertandingan selesai ya. Kalau peringkatnya pemain yang lain-lainnya di Al Nassr nggak ada yang peduli lah kayaknya. Oke, terakhir kita bicara ke Liga Serie A. Liga Serie A kemarin ada kejutan ya, mungkin ini bisa dikatakan sebagai sebuah kejutan juga ya, karena AC Milan kalah dari Udinese ya. Udinese memang sebenarnya bukan tim lemah juga sih, peringkat ke-8 dan lumayan kokoh ya, apalagi kalau main di Friuli. Tapi yang menarik kemarin ada satu penalti ya. Waktu itu, kalau nggak salah 1-0 Udinese unggul, kemudian Milan ada penalti, dieksekusi sama Ibra. Jadi Ibra is back. Sempat nggak masuk diulang, gue lupa gara-gara apa ya. Kalau nggak salah kipernya udah gerak duluan dari garis deh kalau nggak salah. Kemudian diulang dan akhirnya gol. Dan dia komentatornya gue masih ingat bilang, setidaknya dia sedikit hari ini memberikan sebuah sejarah. Jadi dia adalah pencetak gol tertua di Serie A. Jadi congrats buat Ibrahimovic, salah satu pemain yang gue menaruh respect ke dia. Ini seorang true leaders ya, di ruang ganti sangat sangat jadi panutan dengan segala keurakannya ya. Dan ini mungkin sedikit menjadi tolak belakang atau anti, bahasa kerennya itu anti hipotesanya Ronaldo. Jadi dia mau menurunkan egonya, dimainin tempul juga nggak apa-apa, dikeluarin juga ditarik dia nggak ngambek, dan dia bisa memberikan kontribusinya dalam banyak hal ya, dalam banyak
misalnya menjadi jembatan antara Pioli dan pemainnya dan seterusnya. Kemudian apalagi dari Liga Inggris sih, Chelsea ya, Chelsea kemarin 2-2, 2 kali unggul, 2 kali kesusul. Ya kembali bukan ke setelan pabrik sih ya, mungkin ini belakang ini menjadi persoalan tersendiri, padahal sebenarnya udah the best ya, ada ya maksudnya the best yang mereka punya, Koulibaly, kemudian juga ada si siapa namanya itu Wesley Fofana, kemudian ada Badia Sile. Nah gue nggak tahu Cucurella nih kemana ya. Cucurella nggak, oh ada Cucurella. Yang agak aneh sih itu sih, karena sebenarnya udah formasinya udah dapet nih si Potter ya, Cucurella, kemudian Koulibaly, Fofana, ya kanannya bisa ganti-ganti Reece James atau Loftus-Cheek tergantung fitnya, atau Azpilicueta kalau lagi nggak cedera. Kirinya udah kayaknya udah mutlak punyanya Ben Chilwell ya. Ya Enzo udah pasti jadi apa namanya? Jadi yang tidak tergantikan ada di pivot. Jadi ya nggak tahu, kehilangan poin satu lagi, cuman belum lagi di Liga Champions mereka ketemu Madrid ya. Banyak yang tersinggung netizen dukung Chelsea ketika gue bilang Chelsea jadi tim lemah di antara Madrid, di antara Munchen dan City. Banyak yang nggak terima, alasannya karena Chelsea udah menang Liga Champions lebih banyak dari City. Ya nggak masalah gitu, tiap orang punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tapi gue yakin 80% orang menganggap Chelsea adalah tim yang paling lemah di antara 4 semifinalis yang di satu pot itu ya, di satu sisi itu. Apakah otomatis nggak mungkin juara? Ya enggak dong. Ya kita nggak pernah tahu ya, nggak bisa kita terlalu berasumsi gitu ya bahwa ini pasti juara, ini nggak pasti juara. Tapi satu yang gue rasa ya gue berasumsi dah kali ini. Benfica ini kayaknya nggak bakal juara, karena di video gue sebelumnya gue menceritakan, mungkin lu udah tahu juga, gue nggak tahu. Ada kutukan yang dilontarkan oleh seorang manajer asal Hungaria tahun 62, namanya Bela Goodman. Benfica nggak akan juara untuk 100 tahun ke depan karena gajinya nggak dibayar. Dan sekarang udah tahun berapa, 2023. Jadi intinya kalau memang kutukan itu ada ya, artinya mereka baru bisa juara tahun 2063. Jadi berapa tuh? 40 tahun lagi. Iya 40 tahun lagi ya. Iya 40 tahun lagi. Oke, ya itu dulu deh. Yang penting ada video, jadi ada sedikit kita ya referensi, bahan diskusi. Terima kasih udah nonton. Selamat hari Minggu. Ciao.